Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua teman-teman, semoga semuanya sehat selalu dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Oke, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Herianto dan Ibu Retno Ningrum Hidayah selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen strategi yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi secara virtual. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anazwita Safitri, NIM 042. Halo, perkenalkan nama saya Andini Nabila Fianita, NIM 124. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Muhammad Arif Nafi Abdullah, NIM 132. Halo, saya Siska Dewi Trimukti, NIM 133. Matrik dan strategi merupakan tahap pencocokan atau matching stage pada proses formulasi strategi. Nah, matrik ini didasarkan pada dua dimensi evaluasi, yaitu posisi kompetitif dan pertumbuhan pasar. Strategi yang sesuai untuk dipertimbangkan suatu organisasi terdapat pada urutan daya tarik dalam masing-masing kuadran dalam matriks. Nah, matrik grand strategi mempunyai 4 kuadran yang mewakili keadaan suatu perusahaan. Pada kuadran pertama mewakili perusahaan dengan pertumbuhan pasar yang tinggi dan posisi kompetitif yang kuat. Nah, pada perusahaan pada kuadran kedua perlu mengevaluasi pendekatan mereka saat ini terhadap pasar secara serius. Dan perusahaan di kuadran ketiga itu bersaing dalam industri yang tumbuh dengan lambat dan memiliki posisi kompetitif yang lemah. Sedangkan kuadran yang keempat adalah perusahaan memiliki posisi kompetitif yang kuat dalam industri yang tumbuh lambat. Grand strategi matrik digunakan untuk mengetahui strategi yang tepat bagi perusahaan. Dasar untuk dapat mengetahui nilai atau segmen perusahaan dalam grand strategi matrik adalah internal factor evaluation dan external factor evaluation atau IFE dan EFE. Gambar yang terdapat pada slide tersebut merupakan grand strategi matrik pada perusahaan Revlon. Nah, titik kuadrat 3,21 dan 2,75 itu diperoleh dari matrik IFE dan matrik EFE yang sebelumnya telah kami analisis. Nah, pada titik koordinat tersebut terdapat pada kuadran yang pertama, yang berarti bahwa pada kuadran pertama perusahaan Revlon ini mewakili perusahaan Revlon dengan pertumbuhan pasar yang tinggi dan posisi kompetitif yang kuat. Nah, sebelumnya pada slide sebelumnya perusahaan Revlon ini berada pada posisi kuadran pertama, yang berarti bahwa perusahaan mampu mengambil keuntungan dari peluang-peluang yang ada sehingga perusahaan akan bersaing menggunakan strategi-strategi bisnis yang agresif. Nah, adapun bentuk-bentuk strategi yang dapat digunakan pada kuadran pertama adalah yang pertama, pengembangan pasar, yang kedua, penetrasi pasar, yang ketiga adalah pengembangan produk, dan yang keempat, integrasi ke depan, yang kelima, integrasi ke belakang, yang keenam adalah integrasi horizontal, sedangkan yang terakhir adalah diversifikasi terkait. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kuantitatif strategic planning matrix atau QSPM. QSPM adalah alat yang memungkinkan ahli strategi untuk mengevaluasi strategi alternatif secara objektif berdasarkan faktor kunci eksternal dan internal yang telah diidentifikasi sebelumnya. Oleh karena itu, perhitungan QSPM didasarkan kepada input dari bobot matriks internal, eksternal, serta alternatif strategi pada tahap pencocokan, yang mana hasil perhitungan ini disebut skor daya tarik. Dengan itu, QSPM dapat diartikan menjadi suatu teknik analisis yang dirancang untuk menentukan daya tarik dari berbagai analisis, dengan tujuan akhir untuk menentukan alternatif yang paling baik di antara berbagai pilihan alternatif yang ada.
Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan dalam merumuskan analisis QSPM. Yang pertama, menentukan kerangka analisis perumusan strategi berupa faktor eksternal dan internal yang bisa didapat dari IV dan EV matrix. Kedua, menentukan alternatif strategi yang akan digunakan, di mana keputusan ini diambil dari hasil matriks lainnya seperti IV, EV, SWOT, CPM, BCG, GSM, dan IE. Ketiga, memberikan informasi yang diperlukan untuk menyiapkan QSPM seperti perhitungan skor untuk masing-masing internal dan eksternal. Jadi, berdasarkan penjelasan yang sudah saya terangkan, dapat disimpulkan bahwa jumlah set alternatif strategi yang dimasukkan dalam QSPM bisa berapa saja. Jumlah strategi dalam satu set juga bisa berapa saja, tetapi hanya strategi dalam set yang sama dapat dievaluasi satu sama lain. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan melanjutkan terkait dengan komponen dalam matriks QSPM. Nah, di sini ada 6 matriks. Yang pertama yaitu alternatif strategi. Jadi apa sih alternatif strategi itu? Nah, di sini yaitu strategi yang akan digunakan dalam menentukan analisis. Nah, mungkin kita bisa pilih 2 analisis untuk kita uji coba untuk gimana sih nanti strategi yang akan kita gunakan. Nah, kemudian yaitu selanjutnya yang komponen kedua yaitu faktor kunci. Nah, di sini kita dapatkan faktor kunci bisa melalui internal dan eksternal perusahaan. Nah, dapat kita peroleh hasilnya di EV matrix, EV matrix, dan juga SWOT. Kemudian komponen ketiga yaitu bobot. Untuk bobot ini yaitu nilai faktor eksternal dan internal yang kita dapatkan dari EV dan EV matrix. Oke, kemudian selanjutnya yaitu skor daya tarik atau HS. Nah, untuk skor ini kita dapat berikan kepada masing-masing faktor kunci, kemudian kita hubungkan apakah dengan hubungan itu kita dampak apa yang akan dipengaruhi oleh analisis tersebut. Sehingga dengan itu kita dapat menentukan strategi yang kita berikan skor dengan ukuran 1-4. Nah, kemudian komponen yang kelima yaitu skor daya tarik total atau TAS. Nah, di sini untuk skor daya tarik dapat kita dapatkan nilainya dari bobot dikali dengan AS atau daya tarik. Kemudian yang terakhir yaitu jumlah total skor daya tarik. Nah, di sini dari jumlah total tadi dapat kita nilainya kita dapatkan dari hasil nilai total dari TAS tadi. Kemudian strategi yang akan dipertimbangkan oleh perusahaan adalah strategi yang memiliki nilai total TAS yang paling tinggi. Nah, jadi setelah kita memperoleh tadi nih nilai TAS-nya, kira-kira nilai mana sih yang tadi 1-4 yang paling tinggi itu? Nah, itu digunakan oleh perusahaan untuk menentukan strategi yang akan digunakan. Baik teman-teman, selanjutnya aku akan melanjutkan terkait dengan analisis QSPM pada perusahaan Revlon di tahun 2014. Nah, berdasarkan dengan analisis yang telah dilakukan di awal, maka kita dapatkan berbagai strategi yang kita dapatkan dari matriks yang telah kita uji pada awalnya. Oke, yang pertama yaitu dari EV matrix kita dapatkan strategi yaitu perluasan pangsa pasar dan diversifikasi produk. Kemudian yang kedua yaitu dari EV matrix kita dapatkan strategi yaitu pengembangan produk. Kemudian pada CPM, nah kita dapatkan strategi yaitu meminimalkan biaya pemasaran namun distribusi tetap berjalan. Kemudian dari SWOT matrix pada bagian SO yaitu kita dapatkan strategi yaitu membuat sistem penjualan yang lebih baik. Kemudian di SWOT SW kita dapatkan bekerja sama dengan perusahaan komersial untuk pemasaran produk. Kemudian dari SWOT SW yaitu mengembangkan produk yang sudah ada agar sesuai dengan trennya. Oke, kemudian dari SWOT WT kita dapatkan
pengembangan produk agar harga lebih kompetitif serta meminimalkan biaya. Selanjutnya yaitu dari GSM Matrix dapat kita peroleh strategi yaitu pengembangan pasar, penetrasi pasar, kemudian pengembangan produk, kemudian integrasi ke depan, dan juga berbagai strategi yang dapat kita dapatkan untuk perusahaan. Kemudian yaitu ada selanjutnya dari BJG Matrix. Jadi BJG Matrix ini kita mendapatkan strategi yang sama dengan GSM Matrix. Kemudian terakhir yaitu dari IE Matrix, kita dapatkan strategi yaitu penetrasi pasar dan pengembangan produk. Nah, dari berbagai analisis perusahaan Revlon dari berbagai analisis yang kita telah uji di awal, maka dari kelompok kami dapat mengkerucutkan strategi yaitu penetrasi pasar dan juga pengembangan produk. Kenapa sih kita memfokuskan pada dua hal tersebut? Karena dari berbagai matriks tadi di awal, kita menyimpulkan di sana strategi tersebut memiliki selanjutnya dari berbagai analisis yang telah kita uji tadi di awal, maka menurut kelompok kami, perusahaan Revlon pada 2014 perlu memfokuskan terhadap strategi penetrasi pasar dan juga pengembangan produk. Kenapa kita memilih dua fokus tersebut? Karena dari berdasarkan matriks yang telah kita uji di awal, di situ kita dapat menentukan matriks tersebut banyak merekomendasikan untuk perusahaan Revlon ini untuk melakukan strategi penetrasi pasar dan juga pengembangan produk. Oke, next ya, kita masuk ke tabel. Jadi seperti yang sudah saya katakan tadi, ini kita menentukan strategi dulu. Dua strategi ya, itu ada di atas, penetrasi pasar dan pengembangan produk sesuai tren untuk meminimalkan biaya. Nah, kemudian ada faktor kunci. Faktor kunci ini itu dari eksternal maupun internal perusahaan. Nah, faktor kunci ini ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Nah, kemudian kita langsung aja ya, saya beri contoh dan langsung perhitungannya. Jadi misalnya saya milih untuk yang ini. Beberapa pabrik perusahaan Revlon telah memperoleh sertifikat ISO 9000 dengan menandakan komitmen untuk produk yang berkualitas. Nah, untuk menghitungnya itu bagaimana ya? Nah, untuk bobot itu sudah ditentukan di awal di IV dan EV matrix, itu ya. Nah, kemudian untuk AS ya atau skornya itu ada 1 sampai 4. Nah, cara menentukannya gimana? Jadi gini teman-teman. Misalnya ya untuk faktor kunci yang tadi. Nah, itu ada nggak sih hubungannya sama strategi kita? Yang misalnya penetrasi pasar, ternyata itu sangat berhubungan karena dengan adanya sertifikasi produk itu kita penetrasi pasarnya itu jadi lebih mudah gitu, lebih berpengaruh. Jadi saya memberikan skornya 4. Kemudian untuk strategi yang kedua, pengembangan produk sesuai tren dan untuk meminimalkan biaya ternyata juga berpengaruh besar karena dengan adanya sertifikasi ini produk-produk yang kita kembangkan itu juga akan lebih mudah terjual dan biaya juga lebih bisa ditekan gitu ya. Ini ternyata sama, faktor kuncinya mendapat nilai sama. Kita cari contoh yang lain yang sedikit berbeda, misalnya pada ini ya, ini yang pada ancaman itu yang munculnya produk lokal di setiap negara yang mampu menyesuaikan dengan kondisi yang dibutuhkan konsumen. Nah, ini untuk strategi pertama atau penetrasi pasar itu sangat berpengaruh karena dengan munculnya produk-produk lokal, kita untuk memenetrasi pasar itu lebih sulit gitu. Jadi kita memberikan skor 3, ini pengaruhnya sangat tinggi gitu.
Kemudian untuk strategi yang kedua, dia tidak terlalu berpengaruh, tidak terlalu memberikan dampak yang lebih, karena walaupun produknya lokal banyak, tapi kita tetap bisa mengembangkan produk kita gitu. Jadi saya memberikan skornya 1. Nah, kemudian untuk perhitungan tas itu adalah hasil perkalian dari bobot dikali AS. Jadi untuk contoh tadi itu 0,21 dikali 4 hasilnya 0,28. Begitu juga sama yang tadi, gitu seterusnya ya. Nah, ternyata dari tabel ini, dari pemberian skor ini, strategi kedua itu mempunyai nilai yang lebih tinggi, yaitu 10,77. Sementara untuk strategi yang pertama itu hanya 10,36. Maka perusahaan itu bisa mempertimbangkan strategi yang kedua, yaitu untuk mengembangkan produk sesuai tren dan untuk meminimalkan biaya. Begitu ya. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. 세상에 소리 질러 I love you 너 사랑